beliau ini selalu menerobos masuk hingga ke barisan pasukan Romawi, Wak. Jadi dia ini bukan bertarung di tengah-tengah, diterobos ya pasukan Romawi itu sampai ke jantung pertahanannya mereka. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini kembali lagi aku akan membawakan satu kisah sejarah Islam tentang seorang sahabat wanita yang sangat tangguh dan juga pemberani, Wak. Sahabat ini bernama Khawlah binti Al-Azwar. Ketangguhan Khawlah radhiyallahu anha bermula dari keterlibatan beliau di perang Yarmuk, Wak, yaitu perang antara pasukan muslimin melawan pasukan Romawi Timur. Nah, aksi heroik yang dilakukan oleh Khawlah radhiyallahu anha ini sangat fenomenal karena aksi beliau ini hampir disamakan dengan ketangguhan sang pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid loh. Nah, karena itulah aksi Khawlah ini menjadi inspirasi para wanita muslim untuk tidak takut dalam melawan musuh yang membahayakan ajaran Islam. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau semua kisah atau yang akan aku sampaikan malam ini ke kalian itu aku rangkum dari berbagai artikel dan juga video dari YouTube, Wak, ya. Apabila ada informasi yang kurang tepat atau ada yang belum aku sampaikan, kalian boleh tambahin aja dan juga diperbaiki di kolom komentar di bawah, oke? Jadi tanpa berlama-lama, barulah sekarang kita masuk ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kisah heroik yang dilakukan oleh Khawlah binti Al-Azwar ini tidak akan bisa dilepaskan dari sejarah terjadinya perang Yarmuk. Nah, jadi di sini aku mau menceritakan dulu tentang perang Yarmuk ya, Wak, ya, dikit aja. Nah, jadi Wak, setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama yang memimpin umat Islam. Nah, pada masa kepemimpinannya, Wak, Abu Bakar ini menemui kendala besar di mana ada banyak kali orang-orang yang mengaku sebagai nabi baru gitu atau nabi penerus Rasulullah SAW. Nah, selain fenomena nabi palsu, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga menghadapi banyaknya orang-orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, orang-orang itu sebagian besar adalah kaum munafik yang dulu terpaksa masuk Islam untuk menyelamatkan dirinya aja. Nah, menyadari hal itu, Abu Bakar pun lalu mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi mereka semua ini, Dan peperangan itu berlangsung singkat, Wak, dan juga dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, setelah menang melawan kaum munafik tadi, Wak, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun kemudian berencana untuk menaklukkan wilayah di sekitarnya Arab agar turut menjadi daerah Islam juga. Nah, pada saat itu ada dua wilayah nih yang ditargetkan oleh Abu Bakar, yaitu wilayah Persia atau Suriah yang dikuasai oleh kerajaan Romawi Timur, dan yang kedua adalah wilayah Syam yaitu Palestina yang dikuasai oleh kerajaan Persia waktu itu. Nah, karena ingin menaklukkan kedua wilayah itu secara bersamaan ya, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengirimkan dua pasukan muslimin di dua tempat tadi, Wak. Di Suriah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim 24.000 pasukan di bawah komando 5 orang pemimpin, yaitu Yazid bin Abu Sofyan, Suraibil bin Hasanah, Ammar bin As, Abu Ubaidah, dan juga anak Abu Jahal, Wak, yang udah masuk Islam, siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, 5 langsung dikasih sama Abu Bakar kan. Nah, memang Abu Bakar itu sengaja mengirim 5 pemimpin sekaligus karena kerajaan Romawi ini, Wak, merupakan kerajaan yang sangat tangguh dan memang susah kali dikalahkan. Nah, dengan dikirimnya 5 pemimpin tadi, Abu Bakar berharap mereka berlima ini mampu mengalahkan Romawi. Nah, itu tadi yang ada di Suriah atau di Romawi. Sementara itu, untuk menaklukkan wilayah Syam atau Palestina, Abu Bakar hanya mengerahkan 10.000 pasukan aja, Wak, di bawah komando satu orang nih, yaitu siapa? Khalid bin Walid. Jadi di Suriah panglimanya atau komandonya ada 5 orang, di Syam cuma 1 orang. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu sengaja memilih Khalid bin Walid menjadi satu-satunya panglima perang karena beliau memang percaya dengan kemampuannya Khalid bin Walid. Seperti apa yang sudah aku ceritakan di videoku sebelumnya, aku pernah bahas nih, nanti kalian tonton lah tolong ya, tentang Khalid bin Walid, di mana Khalid bin Walid ini merupakan seorang panglima yang sangat mahir dan juga tidak pernah kalah dalam perang, baik sebelum masuk Islam maupun sudah masuk Islam, sampai-sampai beliau ini dijuluki apa? Itulah pedangnya Allah. Nah, adalah kan setelah membagi tugas ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun lalu memerintahkan kedua pasukan itu untuk pergilah ke wilayah yang sudah ditugaskan. 24.000 pasukan ke Suriah, sedangkan 10.000 pasukan bersama Khalid bin Walid tadi 1 orang pergi menuju Syam. Nah, sesampainya di Syam, Wak, Khalid bin Walid langsung cepat tuh langsung melakukan penyerangan untuk bisa melumpuhkan kerajaan Persia kan. Dengan strategi perang yang sangat cemerlang, Khalid bin Walid beserta pasukan yang cuma 10.000 tadi mampu mengalahkan kerajaan Persia dan berhasil merebut Syam menjadi daerah kekuasaan Islam. Itu di Syam. Di sisi lain, Wak, pasukan muslimin yang berperang di Suriah justru malah sebaliknya. Alih-alih menang, mereka malah menemui kendala karena Raja Heraklius ataupun
pemimpin Romawi kala itu menurunkan pasukannya sejumlah 200.000 orang. Wah, 200.000 beda hampir 10 kali lipat. 24.000 lawan 200.000. Ya jelas nggak imbang lah ya kan. Nah, khawatir terjadi kekalahan di Suriah, wah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun segera langsung menulis sebuah surat nih yang ditujukan kepada Khalid bin Walid, ya kan. Nah, surat itu berbunyi, "Wahai Khalid, aku dengar engkau sudah memenangkan pertempuran di Persia. Sekarang pergilah ke Suriah dan bantulah pasukan muslimin di sana. Mereka sedang mengalami kesulitan. Bahkan hampir dikalahkan oleh pasukan Romawi," kata Abu Bakar kayak gitu. Nah, seusai membaca surat itu, Khalid bin Walid pun langsung lah itu. Dia langsung mengajak pasukannya untuk berangkat juga nih ke Suriah untuk ngebantu teman-teman yang ada di Suriah kan. Dan setelah melalui perjalanan selama kurang lebih 15 hari, mereka akhirnya tibalah di Suriah, tepatnya di lembah Yarmuk yang berbatasan dengan negara Yordania. Nah, setibanya di Yarmuk, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pun bertemu dengan 5 orang komandan tadi dan juga 24.000 pasukan muslimin lainnya. Nah, di tempat ini mereka berkumpul untuk menyatukan kekuatan, ya kan. Alhasil sampai di sini pasukan muslimin yang siap berperang melawan Romawi jadi berapa? 24.000 tambah 10.000 jadi 34.000 nih. Langsung bergabung lah mereka kan lawan 200.000 tuh. Nggak takut, ayolah kita bantai semua langsung. Nah, setelah menyatukan kekuatan, Khalid bin Walid pun segera langsung menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Romawi. Tapi tepat sebelum perang itu dimulai, tiba-tiba datanglah itu sebuah kabar duka dari Mekah, di mana pada saat itu sang khalifah mereka yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dinyatakan meninggal dunia karena katanya menderita penyakit paru-paru. Tapi ada juga nih sumber yang bilang kalau Abu Bakar ini diracun oleh 2 orang Yahudi. Ya, dah meninggal Abu Bakar kan. Dan setelah beliau meninggal, kekhalifahan Islam ini pun dilanjutkan oleh siapa? Khalifah kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di masa awal kepemimpinannya, Umar pun mengubah beberapa peraturan nih, di mana salah satunya beliau mengubah komandan perang Yarmuk dari yang awalnya dipimpin sama Khalid bin Walid, diubah menjadi dipimpin oleh Abu Ubaidah, salah satu dari 5 pemimpin di Suriah tadi juga. Nah, pengubahan ini dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu berdasarkan sebuah alasan khusus, bukan sembarangan aja. Di mana pada saat itu hampir semua pasukan muslimin kan nganggap pokoknya selama ada Khalid bin Walid kita pasti menang. Dia kan panglima kita yang nggak pernah kalah menurut mereka semua kan. Tapi di sisi lain, Umar radhiyallahu anhu kurang setuju dengan anggapan itu. Kenapa? Umar ini nggak mau pasukan muslimin tuh jadi takabur gitu loh, dan jadi lupa diri. Itulah kenapa Umar meminta panglima perang Yarmuk ini diganti, bukan Khalid bin Walid lagi, tapi jadi Abu Ubaidah. Nah, meskipun sudah tidak menjadi panglima, Khalid bin Walid pun masih berperan besar dalam peran itu. Beliau tidak segan-segan memberikan saran terkait strategi kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu supaya kaum muslimin ini bisa memenangkan perang. Nggak juga Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu nggak lepas tangan lah gitu. Beliau pun juga menerima dengan lapang dada. Nah, setelah berganti panglima, pada akhir bulan Agustus tahun 636 Masehi, perang antara Romawi dan juga kaum muslimin yang sudah bergabung di lembah Yarmuk ini pun akhirnya pecah. Perang itu berlangsung sangat sengit karena kedua belah pihak ini walaupun cuma 34.000 itu sama-sama kuat, sama-sama nggak ada takutnya gitu loh. Apalagi kaum muslimin meskipun berjumlah lebih sedikit, pasukan muslimin ini ternyata mampu menahan dahsyatnya gempuran pasukan Romawi. Di hari pertama perang, pasukan muslimin ini bahkan berhasil menewaskan ribuan pasukan Romawi. Begitu pula di hari kedua, di hari ketiga, dan di hari-hari seterusnya. Tapi ketika memasuki hari kelima, mulai ada kendala serius nih. Pada saat itu ada regu dari pasukan muslimin yang berhasil dilumpuhkan sama pasukan Romawi di hari kelima ini kan. Dan setelah dilumpuhkan itu, mereka ini diculik, dijadikan sandera atau tawanan perang sama pasukan Romawi. Peristiwa dari penyanderaan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya aksi heroik yang dilakukan oleh seorang wanita bernama Khawlah binti Al-Azwar. Nah, Khawlah ini dengan segenap keberaniannya membuat pasukan Romawi yang ramai ratusan ribu itu kocar-kacir medan perang tuh kalian. Nah, sekarang baru kita masuk ke kisah Khawlah bin Al-Azwar ya. Salah, maaf, Khawlah binti Al-Azwar maksud aku. Nah, jadi Khawlah binti Al-Azwar ini adalah seorang wanita yang sangat tangguh yang kisahnya masyhur dalam sejarah Islam. Memang tidak banyak informasi yang aku dapatkan tentang latar belakangnya beliau, tapi yang jelas beliau ini adalah putri dari kepala suku Bani Asad bernama Thoriq bin Auf. Nah, Thoriq ini juga dikenal dengan julukan Al-Azwar, yang artinya yaitu laki-laki yang rajin. Itulah kenapa Khawlah pun dikenal dengan nama Khawlah binti Al-Azwar, bukan Khawlah binti Thoriq ya, Khawlah binti Al-Azwar. Dan
sebagaimana dikisahkan wa Khawlah radhiyallahu anha ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama Dirar bin Al-Azwar. Nah, Dirar ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat mahir juga dalam berperang. Sejak beliau masuk Islam, beliau ini selalu terlibat dalam berbagai peperangan membela Islam. Nah, kemahiran itulah yang kemudian beliau ajarkan kepada adiknya Khawlah. Dirar tidak segan-segan mengajarkan Khawlah berbagai keterampilan perang, macam melatih pedang, memanah, dan juga menunggangi kuda seperti para laki-laki. Nah, selain mengajarkan kemampuan perang, Dirar radhiyallahu anhu juga mempengaruhi Khawlah untuk terlibat di berbagai perang-perang membela Islam bersama juga dengan wanita-wanita muslimah lainnya, Tapi untuk di perang ini, wanita-wanita itu tuh nggak diminta duel secara fisik loh. Biasanya wanita-wanita yang ikut berperang ini ditugaskan untuk mempersiapkan makanan atau menjadi tim medis untuk bisa mengobati pasukan muslimin yang terluka nantinya. Jadi dalam perang itu juga ada wanita-wanitanya, itulah tugas mereka tadi. Nah, ketika perang Yarmuk tadi itu pecah, Dirar dan juga Khawlah ikut tuh dalam melawan pasukan Romawi. Nah, pada saat itu Dirar itu ditugaskan untuk bertempur di medan perang, sementara adiknya Khawlah binti Al-Azwar menjadi tim medis yang berjaga di tenda pasukan muslimin lah gitu kan. Nah, awalnya peran Khawlah sebagai tim medis ini berjalan dengan lancar-lancar aja, Setiap kali ada yang sakit atau ada yang terluka diobatilah sama Khawlah. Sampai kemudian tibalah waktu di mana tadilah itu Khawlah mendengar kalau kakaknya Dirar disandra sama pasukan Romawi di hari kelima itu, Nah, setelah mendengar kabar itu, perasaan Khawlah berkecamuk lah, panik lah beliau kan. Ya Allah, aku nggak mau kakakku kenapa-napa. Aku harus bantuin abang aku gimana pun caranya, kata Khawlah. Nah, didorong dari tekad itu, akhirnya Khawlah pun berinisiatif dia untuk membebaskan Dirar dari sandra dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan orang. Dia pengen aku sendiri yang nyelamatin abang aku, Akhirnya betulan, tanpa menunggu waktu yang lama, Khawlah pun segera langsung dipakai baju perang, dipakai topi besi yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Jadi satu-satunya bagian yang ternampak tuh cuma matanya aja. Selebihnya pakai baju perang kan. Nah, beliau sengaja tidak menampakkan wajahnya. Karena apa? Karena nggak ingin pasukan muslimin tahu tentang keterlibatannya. Wanita kan nggak boleh ikut perang fisik kan. Disuruh standby, jaga makanan sama jadi tim medis. Khawlah nggak mau. Maka itulah ditutup semua badannya kan. Nah, selesai pakai baju perang itu, Khawlah pun bergegas, naik dia ke kuda hitam kan, diterobosnya lah itu masuk ke medan pertempuran. Dengan semangat yang berkobar, di medan perang itu Khawlah diayunkannya pedangnya hingga melukai beberapa pasukan Romawi di sana. Betulan ambruk semua dia sama Khawlah, Khawlah terus merengsek masuk dan mengobrak-abrik pasukan Romawi. Bayangkan kalian perempuan loh ini. Gerakan Khawlah itu sangat cepat dan tebasan pedangnya selalu tepat sasaran, nggak pernah meleset. Keberanian Khawlah yang luar biasa itu membuat petinggi Romawi mikir, ini udah nggak kondusif nih. Pasukan kita banyak yang kalah sama prajurit ini. Maksudnya Khawlah, tapi mereka nggak tahu kalau itu perempuan, Aduh, nggak bisa nih. Yang masih bertahan pun udah mulai kecapean aku nampak. Udahlah, mendingan kita balik aja ke camp sampai pasukan kita udah pulih lagi, kata gitu kan. Udahlah tuh, akhirnya pasukan Romawi ini beramai-ramai tuh meninggalkan medan perang untuk beristirahat. Nanti kita balik lagi perang besok harinya. Dah mundur lagi kan mereka. Nah, hari berikutnya pasukan Romawi balik lagi lah ini, mendatangi medan perang untuk bertarung dengan pasukan muslimin lagi, lanjut lagi perangnya. Dan untuk kedua kalinya, pagi itu Khawlah binti Al-Azwar kembali muncul dan siap berperang seperti kemarin juga. Di tengah perang yang berkecamuk, Khawlah menaiki kudanya lagi sambil lagi-lagi menyebetkan pedangnya ke arah musuh. Nah, selain heroik, aksi yang dilakukan Khawlah radhiyallahu anha ini bisa dibilang cukup unik gitu. Kenapa? Karena beliau ini selalu menerobos masuk hingga ke barisan pasukan Romawi, Jadi dia ini bukan bertarung di tengah-tengah, diterobosnya pasukan Romawi itu sampai ke jantung pertahanannya mereka. Dan ternyata cara itu cukup efektif. Hanya dalam waktu singkat, Khawlah ini berhasil melukai puluhan pasukan musuh dengan pedangnya di waktu dia terobos itu. Nah, di sisi lain nih, mendapatkan perlawanan sesengit itu, petinggi Romawi pun ngerasa kesal. Sekaligus juga penasaran, ini siapa orang ini? Bisa-bisanya dia numpas pasukan aku secepat itu. Takjub mereka. Dan selain pasukan Romawi, pasukan muslimin sendiri juga dibuat takjub dengan keberaniannya Khawlah. Tapi di situ mereka ini belum tahu kalau orang yang lagi mereka takjubkan itu adalah Khawlah. Nggak ada yang tahu. Orang pakai baju besi semua kok matanya yang nampak. Nah, di tengah ganasnya perang yang sedang berkecamuk ini, tiba-tiba adalah ini seorang pemuda yang bertanya kepada sahabat Rasulullah SAW yang bernama Rafiq bin Umairah. Wahai Rafiq, siapakah prajurit berkuda yang gagah berani itu? Maksudnya Khawlah, Aku belum pernah melihat pasukan kita berperang dengan cara sedahsyat itu, kata sahabat. Nah, Rafiq jawab, kemungkinan prajurit itu Khalid bin Walid. Karena hanya dialah satu-satunya orang yang berani menerobos barisan musuh seperti itu, kata Rafiq radhiyallahu anhu. Nah, selesai menjawab itu, Rafiq balik lagi kan berperang, dan menumpas pasukan Romawi yang ada di sekitarnya.
Lalu di tengah penumpasan itu, Rafiq radhiyallahu anhu tidak sengaja ketemu sama Khalid bin Walid. Di situ Rafiq pun langsung memuji lah Khalid bin Walid atas keberaniannya tadi. Wahai Khalid, aku tidak menyangka kau bisa setangguh itu menerobos masuk ke dalam pasukan Romawi. Dengar itu, Khalid langsung jawab, wahai Rafiq, prajurit yang kamu lihat itu bukan aku. Dari tadi aku berperang di sini kok. Sama sekali aku belum menerobos masuk ke barisan musuh, kata Khalid bin Walid. Di situ Rafiq makin terkejut lagi, loh. Kalau bukan engkau yang ada di sana, lantas siapa prajurit gagah berani itu? Kata Rafiq. Nah, di titik ini nggak cuma Rafiq aja penasaran, tapi Khalid bin Walid juga penasaran. Khalid bahkan merasa terkesan dan ingin mencari tahu siapa nih prajurit yang berperang dengan cara yang demikian, dengan cara yang mirip dengannya, ya kan. Tapi sayangnya rasa penasaran itu nggak langsung bisa kejawab, bahwa mereka kan masih sibuk perang tuh. Cuman ditebatin sama Khalid bin Walid, siapa nih prajurit itu gitu kan. Akhirnya memasuki hari berikutnya, pasukan Romawi yang berjumlah sangat banyak itu mulai berguguran lagi. Nah, karena pasukan muslimin ini tidak bisa dikalahkan, akhirnya petinggi pasukan Romawi pun memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Takut mereka, ratusan ribu loh padahal mereka tuh. Dan karena Romawi memutuskan untuk mundur, maka otomatis perang Yarmuk pun dimenangkan oleh pasukan muslimin. Bayangkan 200 ribu lawan 34 ribu. Takut mereka, balik. Pasukan muslimin waktu itu nggak langsung balik ke tenda, sebagian besar dari mereka memilih untuk beristirahat sejenak lah di sekitar medan peperangan. Nah, pas lagi beristirahat ini, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tanpa sengaja melihat seorang prajurit berkuda hitam yang cukup asing di mata beliau. Beliau ngobatin, apa jangan-jangan inilah prajurit yang dimaksud sama Rafiq tadi? Kira-kira dia siapa ya? Gitu kan, kata Khalid. Nah, karena penasaran, Khalid pun memutuskan untuk mengamati gerak-gerik prajurit itu. Tapi di sisi lain, Khawla, which is prajurit yang lagi diamatin ini, mulai agak nggak nyaman waktu tahu dia lagi diamati. Khalid pun segera langsung naik ke atas kuda, kemudian pergi tuh meninggalkan barisan pasukan muslimin yang ada beberapa nengokin dia, termasuk Khalid bin Walid. Nah, melihat itu Khalid makin penasaran lagi. Kenapa orang ini? Kenapa dia ngindar dari aku? Siapa dia ini? Kata Khalid bin Walid kan. Nah, karena rasa penasaran udah makin gak bisa kebendung lagi, akhirnya Khalid bin Walid pun dan juga beberapa sahabat yang lain ngikutin juga nih kemana prajurit tadi itu pergi. Dan setelah susah payah mengejar, Khalid bin Walid berhasil menemukan prajurit itu sedang bersembunyi di suatu tempat. Nah, nggak mau kehilangan kesempatan di situ, Khalid bin Walid pun mendekati prajurit itu sambil berkata, wahai Fulan, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin mengatakan, kemampuanmu dalam berperang membuatku takjub. Siapakah namamu, wahai saudaraku? Kata Khalid bin Walid. Nah, dengar itu, prajurit ini Khawla ini dia mau ditundukkan ya kepalanya kan. Nggak menyerah di sini, Khalid bin Walid kembali bertanya untuk kedua kalinya, wahai Fulan, siapakah namamu? Tidak usah malu, sebutkan saja namamu, biar kami bisa belajar juga darimu. Kata Khalid lagi. Tapi lagi-lagi di sini prajurit itu tidak merespon pertanyaan Khalid. Nah, karena pertanyaan itu nggak kejawab dua kali nih, Khalid mulai ngedesak lah prajurit itu kan untuk menjelaskan siapa kamu sebenarnya. Agak dinaikkan tuh suaranya. Udah nggak ditanya lagi, udah mulai didesak nih. Nah, karena semakin ngerasa terpojok di situ, akhirnya prajurit ini pun buka suara. Dengan suara pelan di situ prajurit ini menjawab, wahai Khalid, aku tidak menjawab karena aku malu. Engkau adalah seorang panglima besar, sedangkan aku hanyalah seorang gadis biasa, katanya. Denger itu, aduh, kawannya merinding. Khalid terkejut. Suaranya perempuan. Siapakah namamu, wahai Fulana? Kata Khalid lagi. Namaku adalah Khawla binti Al-Azwar. Aku berperang karena aku ingin menyelamatkan kakakku. Dirar bin Al-Azwar, itu kakakku. Dia ditawan di sebuah penjara oleh pasukan Romawi, wahai Khalid, kata Khawla. Nah, dengar itu Khalid bin Walid langsung terenyuh. Nggak cuma Khalid bin Walid, semua sahabat pun dibuat kaget. Perempuan rupanya setangguh dan sepemberani itu. Nah, setelah mendengar ucapan Khawla, dengan cepat Khalid bin Walid pun segera langsung memerintahkan pasukan-pasukan beliau untuk menjemput Dirhar yang memang masih tertinggal di tahanan milik Romawi. Nah, setelah dijemput, Dirhar ini pun segera langsung dipertemukan kembali dengan Khawla dan akhirnya mereka bisa bersatu lagi bersama. Nah, setelah perang Yarmuk ini usai, Khawla binti Al-Azwar pun semakin aktif lagi tuh, terlibat dalam perang-perang kaum muslimin berikutnya. Pada suatu ketika, Khawla binti Al-Azwar ini bergabung menjadi tim medis dalam perang Safurah. Khawla radhiyallahu anha ini bersama para muslimah lainnya tidak sengaja tertangkap sama pihak musuh. Mereka lalu digiring lah ini kan ke suatu tempat dan juga ditawan di sana. Nah, di momen terjepit itu para muslimah yang lain panik, tapi Khawla justru bersikap sebaliknya. Dengan tenang beliau berkata, wahai teman-temanku,
janganlah kau panik. Sekarang ambillah tiang-tiang tenda dan juga kayu pasak untuk melawan para penjahat itu. Semoga Allah selalu memberi kita pertolongan. Kata Khawlah kayak gitu, tantang balik gitu kan. Nah, setelah berkata demikian, Khawlah pun segera langsung memulai gerakan dengan mengambil tiang-tiang tenda yang memang ada di sana, lalu diikutilah sama beberapa teman-teman yang lain. Nah, setelah membekali diri dengan tiang tenda dan juga kayu pasak tadi, Khawlah radhiyallahu anha pun kemudian langsung mengajak mereka ini atau teman-temannya yang wanita ini untuk melawan penjaga yang sedang menyandra mereka. Dan ternyata upaya kecil itu berdampak besar kali, Wak, di mana pada saat itu Khawlah dan juga para muslimah lain berhasil kabur dari penyekapan yang dilakukan oleh pasukan musuh tuh. Berani, yang lain juga ikutan berani gara-gara Khawlah. Nah, keterlibatan Khawlah radhiyallahu anha pada 2 perang besar itu membuat beliau ini rela mendedikasikan hidupnya untuk membela Islam dalam perang. Ketika lanjut usia, Khawlah radhiyallahu anha diketahui kembali ke kampung halamannya yang ada di Mekah dan menghabiskan waktu dengan beribadah di sana. Khawlah binti Al-Azwar pun wafat pada tahun 649 Masehi di masa kepemimpinannya Khalifah Utsman bin Affan. Dan setelah beliau wafat, keberanian, ketangguhan dan juga kecerdasannya terus-terusan diceritakan dari generasi ke generasi dan membuat beliau ini menjadi salah satu tokoh wanita Islam yang sangat dihormati. Masya Allah. Oke, jadi itu tadi kisah tentang perjuangan tokoh wanita muslim bernama Khawlah binti Al-Azwar. Dari kisah beliau kita ini jadi tahu kalau sejak dulu wanita ini selalu memiliki andil yang sangat besar dalam peperangan. Selain Khawlah, aku juga pernah menceritakan tokoh-tokoh wanita muslim lainnya yang berperan besar dalam pertempuran. Salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Kalian boleh tonton juga videonya. Tadi ada video Khalid bin Walid sama video Nusaybah binti Ka'ab setelah video ini. Dan semoga kita semua yang perempuan nih bisa meneladani ketangguhan dan juga keberanian seorang Khawlah binti Al-Azwar. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.